Oke, halo semuanya. Selamat datang di video kedua. Kembali lagi bersama saya Dika. Dan di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari video satu kemarin. Dan kita di video ini akan berfokus pada pencatatan di dalam akuntansi. Kita kemarin ingat ya, dalam akuntansi itu ada tiga: identifikasi, pencatatan, dan komunikasi. Nah, di video kali ini kita akan lebih membahas mengenai pencatatannya. Oke? Nah, izinkan saya oh ya, sebelumnya saya pakai, referensi yang sama seperti yang video kemarin dengan bukunya Wegan, Kimmel and Kieso. Ini merupakan buku yang sering banget dipakai di mata kuliah pengantar akuntansi. Oke, kita perlu ingat lagi, mau review ulang, kemarin kita udah belajar tentang persamaan akuntansi, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Oke, ini merupakan fondasi dari sistem pencatatan double entry yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di sini ada tambahan, ada akun, ada debit, ada kredit. Yang pertama akun. Akun itu apa? Akun itu adalah catatan individual untuk kenaikan dan penurunan pada aset, liabilitas, atau ekuitas secara spesifik. Contohnya akun kas. Berarti ya akun, dia itu akun itu merepresentasikan si kas itu. Atau utang usaha. Akun utang usaha. Berarti akun utang usaha itu merepresentasikan kenaikan atau penurunan dari utang usaha. Gitu, itu namanya akun. Terus debit dan kredit. Nah, ingat juga sebelum itu ada sistem double entry. Sistem double entry itu adalah sistem yang memastikan bahwa setiap transaksi itu mempengaruhi minimal 2 akun untuk menjaga si balance. Aturannya debit sama dengan kredit. Debit sama kredit itu cuma istilah aja ya. Debit itu sisi kiri, kredit itu sisi kanan, gak ada artinya. Jadi cuma istilah, debit itu kiri, kredit itu kanan. Gitu. Dan ingat, sisi kiri sama sisi kanan itu harus seimbang. Sisi debit, sisi kiri, dan sisi kredit, sisi kanan itu harus seimbang. Nah, ini adalah golongan akun yang sudah kita bahas kemarin ya di PDA. Ada aset, ada beban, ada dividen, ada liabilitas, ada ekuitas, ada pendapatan. Nah, terus dari golongan tersebut, mana sih yang masuk debit, mana masuk kredit? Nah, akun aset, akun beban, dan akun dividen itu saldo normal atau bertambahnya di sisi debit. Sedangkan akun liabilitas, akun ekuitas, dan akun pendapatan itu bertambah di sisi kredit. Oke, bisa dilihat di sini. Ini ketiga ini yang warna hijau itu bertambah sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Sedangkan akun yang tiga ini, yang liabilitas, ekuitas, dan pendapatan itu dia bertambahnya di kredit. Sedangkan berkurang di debit. Jadi ini saling berkembalikan ya. Itu. Saldo normal itu artinya dia bertambah di mana. Gitu. Kemudian dalam pencatatan itu ada 3 langkah yang perlu kita ikuti. Yang pertama dianalisis dulu setiap transaksinya, ekonomi. Kita udah seleksi mana aja yang masuk transaksi ekonomi. Setelah udah diseleksi tadi, yang udah terseleksi itu yang merupakan transaksi ekonomi kita analisis mempengaruhi akun apa aja. Kan akun ada banyak ya, ada aset, ya, ada kas, ada piutang, ada utang, mana aja sih yang terpengaruh akunnya. Setelah kita tahu akun yang terpengaruh, terus kita jurnal. Setelah di jurnal, itu kita posting ke dalam buku besar. Nah, bedanya apa jurnal sama buku besar? Bedanya kalau jurnal itu buku harian bisnis. Jurnal itu menunjukkan dampak lengkap dari sebuah transaksi ke dalam satu tempat. Jurnal itu berfungsi untuk mencatat transaksi secara kronologis atau berdasarkan urutan tanggal atau waktu ya. Nah, ini bisa mencegah kesalahan karena setiap menjurnal kita pasti mematuhi prinsip double entry tadi dan harus balance. Contohnya kayak gini, dia menerbitkan saham untuk kas, berarti kas dia akun kas yang berpengaruh akun kas dan akun modal saham.
Terus bertambah nih, kalau kas itu kan aset, berarti aset bertambah di sisi debit. Terus modal, modal itu adalah golongan ekuitas, berarti dia kalau bertambah di sisi kredit, harus seimbang. Terus kalau buku besar apa? Buku besar itu adalah lemari arsip utama ya. Dia berisi keseluruhan grup akun yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ledger ini tuh mengelompokkan semua transaksi yang mempengaruhi satu akun spesifik. Contohnya, semua transaksi kas itu dikumpulkan dalam satu akun kas di buku besar. Contohnya kayak gini. Ini ada 3 lemari nih, lemari aset, lemari liabilitas, sama lemari ekuitas. Ini masing-masing punya laci. Nah, buku besar tuh kayak lacinya nih. Contoh ini laci kas, berarti semua transaksi yang di jurnal tadi, kita ini udah ngejurnal. Yang ada akun kasnya, kita masukin ke sini. Laci kas. Gitu juga dengan utang. Kalau misal semua transaksinya itu berhubungan sama utang, ada akun utang, berarti akun utang itu kita masukkan ke laci utang. Gitu ya. Nah ini posting, kita udah ngejurnal ini kas, terus kita pindah ke laci-laci tadi ya. Ini ada laci kas, ada laci modal saham. Ini contohnya, jadi langkah yang pertama kita catat dulu tanggalnya, ini tanggal berapa dicatat, ini tanggal ini ya, 1 September. Terus halaman jurnalnya nih halaman J1, tulis referensi J1. Terus jumlah akunnya debit apa kredit? Nah, dia debit nih, masukin di debit. Dia ini ternyata kredit nih, modal saham, masukin lagi kredit. Kayak gitu. Terus ulangi ke semua jurnal yang ada. Oke. Ini contohnya, saya mau kasih ilustrasi singkat. Pertama, ada studi kasus transaksinya kayak gini. Pada 1 Oktober, Yazici Advertising itu ngebeli peralatan kantor seharga 5.000 dengan menandatangani wesel bayar 3 bulan. Nah, berarti kita analisis dulu nih, akun apa sih yang terdampak di sini? Ada akun aset berupa peralatan. Dia ternyata bertambah 5.000. Terus ada wesel bayar. Dia kan utang ya, berarti utangnya bertambah nih sebesar 5.000. Nah, terus kita analisis lah debit sama kreditnya. Kalau aset itu bertambah di sisi debit, berarti peralatan di sisi debit di sini. Terus kalau liabilitas itu bertambah di sisi kredit, berarti dia wesel bayar di kredit 5.000. Setelah sudah, kita posting nih peralatan 5.000 ke sini, jangan lupa tanggalnya. Terus wesel bayar 5.000 kita juga posting ke sini, kredit. Oke, jangan lupa referensi akunnya. Tujuan akhirnya setelah kita udah ngeposting tadi, kita udah kelompokkan ke masing-masing laci, terus kita cek nih, kita buktikan apakah total debit sama total kredit itu sama di akhir. Ini merupakan pemeriksaan ya, pemeriksaan pertama di dalam siklus akuntansi. Namanya adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah sebuah daftar yang berisi semua akun dan saldonya pada waktu tertentu. Contohnya kayak gini. Langkah-langkah buat bikin neraca saldo. Yang pertama adalah kita daftar nih semua judul akun dan saldonya yang ada di semua laci di buku besar tadi. Kemudian kita tempatkan saldo akhirnya. Contoh kas itu saldo akhir di tanggal 31 Oktober itu ternyata ada 15.200 di sisi debit. Ya udah kita tempatkan sisi debit. Terus contohnya akun payable atau utang saldo akhirnya itu pada tanggal 31 Oktober ternyata di sisi kredit. Jadi kita masukkan sisi kredit 2.500. Habis itu kita jumlah sisi debitnya, sisi kredit kita juga jumlah, dan nilai kiri sama nilai kanan itu harus sama. Debit sama kredit itu harus sama untuk menjaga si balance tadi. Oke. Terus apakah kalau udah sama, apakah itu udah pasti benar 100% akurat? Jawabannya belum. Mungkin aja terjadi kesalahan. Ini adalah beberapa kesalahan yang mungkin terjadi. Misalnya transaksi itu nggak di jurnal sama sekali atau nggak diposting. Terus bisa aja diposting tapi 2 kali. Atau pada saat kita ngejurnal akunnya salah. Terus ada juga kesalahan yang saling meniadakan. Contohnya
Misal dia itu salah, salah angka 100, harusnya, eee, tidak ada transaksi 100, tapi di transaksi lain dia itu ada yang mengurangi 100, jadi kan nol ya, gitu. Itu namanya adalah kesalahan yang saling meniadakan. Harusnya dua-duanya itu nggak kita catat, cuma kita catat, gitu. Jadi dengan kebetulan nilainya sama, jadi ya gitu, saling meniadakan. Nah, kalau misal kita rangkum kayak gini, kita tadi dari transaksi, terus kita jurnal, dari jurnal kita posting ke buku besar, dari buku besar kita bikinlah rangkumannya ke neraca saldo. Yang ini merupakan sistem yang saling terintegrasi dan berurutan. Oke, jadi nggak bisa dari transaksi tiba-tiba langsung menjadi neraca saldo, itu nggak bisa. Nah, rangkumannya yang pertama ada konsep double entry. Ini menjaga persamaan akuntansi agar selalu seimbang ya, minimal mempengaruhi dua akun. Yang kedua, sistem debit kredit. Aturannya itu merupakan suatu fondasi ya untuk mencatat kenaikan dan penurunan di setiap akun. Terus ada alur ya dari jurnal sampai ke neraca saldo. Dengan tujuan akhirnya itu kita supaya menciptakan data yang terorganisir dan terstruktur dan serta terverifikasi secara matematis sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Jadi pada intinya proses pencatatan dasar yang ditampilkan oleh saya tadi itu diikuti ya oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Sistem double entry yang logis ini itu kemungkinan besar tidak akan berubah di masa depan. Ini menjadi pilar fundamental dalam bahasa bisnis global. Jadi itu merupakan pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video